Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pengelola jurnal dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Dr. Rahmat Rifai Lubis MPDI pada video kupas tuntas akreditasi jurnal Sinta. Jika pada video sebelumnya kita telah membahas kriteria penilaian 1, yakni penamaan jurnal ilmiah, kali ini kita akan membahas kriteria 2, yakni kelembagaan penerbit. Kita lihat pada pedoman akreditasi jurnal bahwa kriteria penilaian kedua itu adalah berkenaan dengan penilaian kelembagaan penerbit. Artinya lembaga yang menjadi penerbit dari jurnal ilmiah yang Bapak Ibu kelola. Nah, untuk bobot nilai, kalau kita cek pada unsur dan nilai penilaian pada pedoman akreditasi jurnal, kelembagaan penerbit itu bobotnya ada 4 poin. Ya, lumayan besar dibandingkan dengan penamaan jurnal yang hanya 2. Sedangkan untuk kelembagaan itu ada 4 poin jika bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat keterangan ataupun penjelasan di pedoman akreditasi tentang penilaian kelembagaan penerbit. Nah, yang dimaksud dengan lembaga penerbit di sini adalah organisasi profesi ilmiah, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, dan atau institusi yang diberi kewenangan untuk menerbitkan jurnal. Nah, jadi Bapak Ibu bisa organisasi profesi ilmiah, bisa perguruan tinggi, bisa lembaga penelitian atau pengembangan, dan juga institusi yang diberi kewenangan untuk penerbitan jurnal. Kalau yang dimaksud dengan institusi yang diberi kewenangan, dalam hal ini yang diberi kewenangan saat ini adalah yang menerbitkan ISSN itu adalah Perpusnas. Kalau dahulu itu pertama sebelumnya di LIPI, kemudian itu berpindah ke BERIN, dan terakhir ini itu di bawah kewenangan oleh Perpusnas. Artinya jika Perpusnas mengeluarkan ISSN untuk satu jurnal, untuk jurnal tertentu, maka jurnal tersebut yang dinaungi oleh lembaga penerbit telah diberi kewenangan, artinya oleh Perpusnas. Baik, jadi dalam hal ini institusi yang diberi kewenangan itu, maksudnya kewenangan itu diberikan oleh yang mengeluarkan ISSN. Dalam hal ini di Indonesia yang mengeluarkan ISSN itu adalah Perpusnas, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Baik, Bapak Ibu memiliki kedudukan sebagai badan hukum sehingga mampu memberikan jaminan kesinambungan dana dan naungan hukum. Artinya institusi yang diberi kewenangan tadi itu dia punya badan hukum seperti yayasan ataupun CV gitu ya, ataupun dalam bentuk lain yang itu punya jaminan untuk kesinambungan dana dan naungan hukum. Nah, lembaga penerbit dapat menangani lebih dari satu jurnal ilmiah yang tidak sejenis, tetapi ranah keilmuan yang ditekuninya harus jelas. Artinya begini, lembaga penerbit itu katakanlah satu perguruan tinggi misalnya, itu bisa menaungi lebih dari satu jurnal ilmiah yang tidak sejenis gitu, tetapi ranah keilmuannya yang ditekuninya harus jelas gitu. Bapak Ibu sekalian, kriteria penilaiannya kalau kita lihat di sini, tadi kan bobotnya adalah 4 ya Bapak Ibu ya. Untuk indikator penilaiannya itu ada 3. Jadi mulai dari skor 1, kemudian skor 3 dan skor 4 yang maksimal. Yang paling tinggi skor 4, yang di tengah ini skornya 3, dan yang paling bawah paling rendah skornya adalah 1. Nah, Bapak Ibu, untuk mendapatkan skor yang paling tinggi yang maksimal itu adalah
organisasi profesi ilmiah bekerja sama dengan perguruan tinggi dan atau lembaga penelitian dan pengembangan, kementerian atau non-kementerian. Sedangkan untuk skor 3 adalah organisasi profesi ilmiah atau perguruan tinggi atau lembaga penelitian dan pengembangan. Kemudian yang penerbit selain A dan B itu mendapatkan skor 1. Jadi kalau kita perhatikan untuk dapat skor 4 itu, dia harus organisasi profesi ilmiah bekerja sama dengan perguruan tinggi. Artinya lembaga penerbit itu, institusi penerbit itu harus bekerja sama dengan organisasi profesi ilmiah. Kalau perguruan tinggi, maka perguruan tingginya bekerja sama dengan organisasi profesi ilmiah. Kalau dia lembaga penelitian atau pengembangan, maka harus bekerja sama dengan organisasi profesi ilmiah. Kalau kementerian atau non-kementerian, dia harus bekerja sama dengan organisasi profesi ilmiah. Nah, mari kita lihat lebih detail gitu ya pada penjelasan di pedoman akreditasi ini. Nilai tertinggi diberikan kepada penerbitan jurnal ilmiah oleh organisasi profesi ilmiah terkait bidang ilmu tertentu yang bekerja sama dengan perguruan tinggi dan atau lembaga penelitian dan pengembangan. Kementerian dan kementerian, organisasi profesi ilmiah yang mendapat nilai adalah di tingkat pusat, bukan cabang atau wilayah. Misalnya Persatuan Insinyur Indonesia, Himpunan Kimia Indonesia, Asosiasi Pendidikan Teknik Kimia Indonesia, Himpunan Fisika Indonesia, Ikatan Geografi Indonesia, atau lainnya yang sejenis. Namun tidak termasuk misalnya Asosiasi Dosen Republik Indonesia, Ikatan Praktisi, atau yang sejenisnya. Nah, ini maksudnya begini, Bapak Ibu sekalian, bahwa tadi kan untuk mendapatkan skor yang paling tinggi yang maksimal itu adalah lembaga penerbitnya harus bekerja sama dengan organisasi profesi ilmiah. Tetapi organisasi profesi ilmiah yang dimaksud itu adalah pada tingkat pusat, bukan pada tingkat cabang atau bukan pada tingkat wilayah tertentu. Jadi dia harus organisasinya itu pusat, harus yang di pusat, bukan yang di wilayah atau bukan yang di cabang. Nah, dan dia organisasi profesi ilmiahnya itu adalah yang menyangkut pada disiplin ilmunya, bukan pada orangnya. Seperti misalnya Persatuan Insinyur Indonesia, Himpunan Kimia Indonesia, Asosiasi Pendidikan Teknik Kimia. Bukan seperti Asosiasi Dosen Republik Indonesia. Nah, kalau asosiasi dosen, ini kan belum mengarah pada profesi ilmiahnya. Artinya, asosiasi dosen ini bisa saja pada hal lain di luar dari profesi ilmiah. Atau ikatan praktisi atau ahli demografi misalnya. Nah, jadi organisasinya itu harus menonjolkan profesi ilmiahnya. Seperti tadi disebutkan himpunan fisika gitu. Nah, jadi profesi ilmiahnya itu adalah Himpunan Fisika Indonesia atau Himpunan Kimia Indonesia begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kerjasama penerbitan jurnal ilmiah ini harus pada tingkat pusat dan harus bisa dibuktikan. Nah, Bapak Ibu nanti kita akan cek bagaimana untuk melihat pembuktiannya begitu ya pada jurnalnya langsung. Nah, perguruan tinggi atau lembaga penelitian dapat mendelegasikan pengelolaan penerbitan jurnal ilmiah pada sub kelembagaan. Artinya begini, untuk penerbitan misalnya di perguruan tinggi ya Bapak Ibu, itu dia dapat mendelegasikannya pada fakultas atau dapat mendelegasikannya pada jurusan atau program studi. Nah, jadi penerbit itu tidak harus pada level perguruan tingginya, tapi bisa pada level fakultas, bisa pada level departemen, jurusan atau program studi begitu. Nah, jadi kalau
pada lembaga penelitian gitu ya, itu serendah-rendahnya setingkat pusat penelitian lah begitu ya Bapak Ibu. Nah, badan penerbitan komersial non perguruan tinggi sepanjang penerbit tersebut tidak ada kaitan sama sekali dengan perguruan tinggi diberikan nilai paling rendah gitu. Nah, ini yang tadi pada skor 1 ini. Artinya begini, lembaga penerbitan atau badan penerbitan yang tidak termasuk pada perguruan tinggi, tidak terkategorikan sebagai lembaga penelitian atau pengembangan, dan tidak juga terkategorikan organisasi profesi ilmiah, maka dia akan mendapatkan skor rendah, skor 1. Nah, selama dia tidak punya kaitan ataupun kolaborasi ataupun kerjasama dengan profesi ilmiah. Jadi kalau mau mendapatkan skor 4, maka Bapak Ibu harus lembaga penerbitnya harus bekerja sama dengan organisasi profesi ilmiah yang nantinya harus dibuktikan dengan bukti kerjasama atau bukti surat nota kesepahaman atau bukti surat MOA atau MOU begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian organisasi profesi ilmiah atau perguruan tinggi itu dapat skor 3. Jadi kalau hanya program studi lembaga penerbitnya atau perguruan tinggi universitas katakanlah begitu lembaga penerbitnya atau organisasi profesi ilmiah lembaga penerbitnya, maka dia mendapatkan skor 3. Di luar dari itu, selain dari itu dia mendapatkan skor 1. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara kita untuk memastikan bahwa pada jurnal kita itu terdapat lembaga penerbit? Nah, Bapak Ibu biasanya pada jurnal ini saya contohkan misalnya pada jurnal Fitrah, Journal of Islamic Education, ini jurnal yang saya kelola Bapak Ibu. Nah, biasanya pada about the journal ini di sini diterterakan siapa yang mengelola atau yang menjadi penerbit dari jurnal ini. Nah, ini di sini terlihat this journal is published twice a year, Januari, Juni, and Juli, Desember by Sekolah Tinggi Agama Islam Sumatera, Medan. Nah, jadi di sini diterterakan bahwa publisher ataupun penerbit begitu ya dari jurnal ini adalah Sekolah Tinggi Agama Islam Sumatera. Nah, ini berarti perguruan tinggi. Kalau perguruan tinggi berarti tadi mendapatkan skor 3. Nah, Bapak Ibu, atau bisa juga dilihat di paling bawah, biasanya ada tertera ini. Nah, publishernya adalah Sekolah Tinggi Agama Islam Sumatera Medan. Nah, nanti asesor akan mengecek lagi lebih detail, biasanya melalui ISSN-nya. Nanti di ISSN ini, Bapak Ibu, jika diklik ini ISSN, dia akan pergi ke situs Perpusnas yang mengeluarkan ISSN ini. Nanti di sini akan terlihat jelas Bapak Ibu siapa yang lembaga apa yang menjadi penerbitnya. Nah, nanti kalau kita lihat, nah ini, baik Bapak Ibu, ini terlihat di sini kan, penerbitnya adalah Sekolah Tinggi Agama Islam Sumatera Medan. Jadi setiap ISSN itu kalau nanti kita klik dia akan pergi ke situs Perpusnasnya yang mengeluarkan ISSN itu, dia akan menampilkan detail tentang jurnal tersebut yang di dalamnya juga terdapat identitas dari penerbitnya. Jadi penerbitnya di sini adalah Sekolah Tinggi Agama Islam Sumatera, maka dari sini asesor akan bisa memberikan nilai kepada jurnal yang sedang diakreditasi, apakah akan mendapat nilai 4, 3, atau 1. Kalau pada jurnalnya, misalnya tadi jurnal ini Bapak Ibu, apakah di sini tertera ada penjelasan tentang kolaborasi ataupun kerjasama? Kalau kita perhatikan pada jurnal ini memang tidak ada tertera gitu ya tentang apakah jurnal ini kolaborasi atau kerjasama. Nah, biasanya Bapak Ibu, kalau memang jurnal kita itu bekerja sama dengan asosiasi profesi ilmiah, maka itu memang harus diterterakan secara jelas di laman websitenya. Kita ambil saja contohnya misalnya ini ya, mohon izin
Kita ambil contohnya misalnya ini jurnal ilmu dakwah punya UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, di websitenya tertera jelas di sini, bekerja sama dengan lembaga profesi Asosiasi Profesi Dakwah Indonesia. Nah, ini sudah dijelaskan langsung bahwa jurnal ilmu dakwah, Academic Journal for Homiletic Studies ini bekerja sama dengan lembaga profesi yang namanya adalah Asosiasi Profesi Dakwah Indonesia atau APDI. Nah, Bapak Ibu, ini memang nanti lebih lanjut Bapak Ibu silahkan cantumkan pada sidebar atau juga bisa di about the journal ini bukti tentang kolaborasi ataupun kerjasama tersebut, bisa dalam bentuk MOU, bisa dalam bentuk MOA, atau dalam bentuk surat sejenis yang menyatakan secara valid bahwa jurnal ilmu dakwah ini ataupun jurnal Bapak yang Bapak Ibu kelola itu bekerja sama dengan asosiasi profesi ilmiah. Ini lagi contohnya, kita ambil ini contoh dari Jurnal Tarbiyah, Journal of Education in Muslim Society. Nah, ini juga disebutkan di sini bahwa in partnership with HSPAE, Scholar of Islamic Education, kemudian kepada ISPI, Association of Indonesian Scholar of Education, dan juga pada PSPII, Perkumpulan Sarjana Pendidikan Islam Indonesia. Nah, ini kan ada link ya Bapak Ibu ya, ada link. Nanti ini bisa diklik. Kalau kita klik dan dia akan menghantarkan menunjukkan pada surat yang menyatakan bahwa legal, bukti bahwa memang jurnal ini bekerja sama dengan asosiasi profesi ilmiah tersebut. Jadi Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang akan akreditasi jurnal untuk mendapatkan nilai maksimal ya pada kriteria penilaian kelembagaan penerbit, Bapak Ibu bisa melakukan kerjasama ya dengan asosiasi profesi ilmiah untuk mendapatkan skor yang tinggi. Kerjasama tersebut harus bisa dibuktikan dengan adanya surat, bahkan bukan hanya sekedar surat sebenarnya, Bapak Ibu juga harus bisa menunjukkan dengan adanya kerjasama itu ketersebaran reviewer, ketersebaran editor juga salah satunya berasal dari anggota profesi ilmiah tersebut. Bahkan penulis juga ketersebarannya ada yang berasal dari anggota profesi ilmiah tersebut, sehingga itu semakin valid menunjukkan bahwa betul-betul jurnal yang Bapak Ibu kelola punya kerjasama, punya kolaborasi dengan asosiasi profesi ilmiah tersebut. Demikian Bapak Ibu untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.